Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga yang mampir ke channel ini diberikan kemudahan dalam mengerjakan ujian pretest PPG nantinya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi di kemudian hari. Karena jika dilihat dari data yang ada, ternyata lebih banyak yang belum subscribe-nya. Kita lanjut di part yang ke-10, yakni dengan judul kupas tuntas pretest PPG yang ke-10, yakni 10 berarti soal antara ke-90 hingga ke-100 dari pretest PPG yang dijalankan di tahun 2022. Di soal ke-91 nantinya akan disajikan sebuah KD dari kurikulum dan kita diminta untuk mengaplikasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dari kegiatan KD ini, kira-kira pembelajaran yang paling sesuai dengan KD itu yang mana? Seperti itu. Jadi hanya sebatas mencocokkan saja. Yang ke-92 nantinya akan disajikan sebuah rumusan tujuan pembelajaran dan kita diminta untuk mengaplikasikan, kemudian menggunakan media yang menarik yang dapat membuat anak-anak lebih kreatif. Jadi ini titik fokusnya adalah pada media yang paling menarik. Kemudian untuk mengidentifikasinya yakni unsur-unsur teks drama. Misal dengan contoh teks drama, peserta didik nantinya dapat mengidentifikasi karakteristik kaidah kebahasaan teks drama. Nah, dari kemudian kita dapat menyimpulkan karakteristik kebahasaan dalam drama. Maka dari itu yang paling sesuai adalah dengan cara naskah drama dari medianya dan juga video drama yang ada. Itu adalah salah satu contoh untuk mengaktifkan dan mengkreatifkan peserta didik dari aplikasi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang selanjutnya nantinya akan ada sebuah paparan atau gambaran tentang fakta pembelajaran dan kita diminta untuk bisa menciptakan alat evaluasi yang sesuai. Seperti yang kita tahu bahwasanya alat evaluasi pembelajaran itu ada, atau bahasa mudahnya alat evaluasi itu disebut dengan instrumen. Nah, di dalam instrumen pembelajaran itu ada yang namanya tes, ada yang namanya observasi, ada yang namanya studi kasus. Nah, dari kasus fakta pembelajaran sastra ini yang paling sesuai itu yang mana? Apakah observasi atau studi kasus atau berupa tes? Kemudian nantinya akan ada sebuah kasus yakni tentang proses berpikir dan kita diminta untuk memberikan atau pendapat yang logis memperkuat pendapat yang dikemukakan. Nah, dari sini sudah sangat jelas bahwasanya kita yang paling sesuai dari kasus ini tuh apa. Seperti itu. Di soal yang berikutnya nantinya akan ada sebuah KD dan kita diminta untuk menciptakan bahan ajar yang dapat mengintegrasikan karakter baik dan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang dimaksudkan tersebut adalah, jadi dari KD tersebut kita diminta untuk bahan ajar yang paling sesuai. Jadi misal dalam pembelajaran drama, maka bahan ajar yang paling sesuai adalah video drama. Seperti itu. Di soal yang selanjutnya masih sama tentang sesuai dan tidak sesuai, yakni sebuah fakta pembelajaran dan kita diminta untuk mengkritik pelaksanaan media pembelajaran tersebut. Jadi bahan ajar ini sesuai atau tidak, bahan ajar itu sesuai atau tidak. Dan berikutnya nantinya akan ada sebuah fakta pembelajaran dengan menggunakan media digital dan kita diminta untuk mengkritik pelaksanaan penggunaan media tersebut. Ini juga sama dengan soal-soal yang sebelumnya. Masih sebuah fakta pembelajaran di soal berikutnya, yakni nantinya tentang teks eksplanasi. Ini sudah merujuk pada salah satu teks dan kita diminta untuk menganalisis alat penilaian. Jadi dalam menilai teks eksplanasi itu alat yang dipakai dalam contoh soal tersebut sudah sesuai atau tidak. Dan kemudian fakta yang berikutnya kita diminta untuk memberikan pendapat dalam sebuah lembar kerja. Jadi tetap intinya masuk dalam kesesuaian dari contoh pembelajaran yang diberikan. Di soal berikutnya nantinya kita akan disajikan sebuah fakta pembelajaran dan kita diminta untuk melakukan analisis
dan evaluasi pembelajaran apakah cocok atau tidak, yang pada intinya balik lagi sesuai dan tidak sesuai. Dan itu untuk kisi-kisi di part yang ke-10. Kita lanjut di part yang ke-11. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.